Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husniatus Saadah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022-2023, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Widya Dharma, Klaten. Pada Senin 12 Juni 2023 pukul 10.00 hingga 11.10 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran matematika, materi statistik, sajian data, dan tafsiran data yang dilakukan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik berbasis TPACK. Berikut adalah video pembelajaran yang akan saya pergunakan untuk uji kinerja praktek pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik? Baik. Hari ini Bunia mau belajar, kita akan belajar tentang analisis data, penafsiran data dari statistik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang analisis data untuk data diagram batang ya. Sebelum kita mulai, Bunia mau ketua kelasnya mana? Silahkan memimpin doa dulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Bunia absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Zahra. Zahra Ramadhani ya? Ya. Oke. Saya absen dulu. Maulida Salwa Aziza ada? Mana? Oke. Mufidah Zil Aulia, Nabila Hilyatul Rohmah. Oke. Nafisah Nuraini. Oke. Ririna. Oke, terus Rodiah Zulfa, Vanita, Wilda, Yohana, Yumna mana? Oh ya, Zidni, Zona Madu. Lengkap ya, cuman satu ya yang nggak hadir ya. Sudah Bunia lewati. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan berdiri dulu. Oke ya, siap ya. Kalian silahkan pegang sesuai dengan apa yang saya omongkan. Kalian, Bunia terserah mau pegang yang apa, tapi kalian harus konsentrasi ya. 1, 2, 3. Mata, hidung, mulut, pipi, kepala mana Pak? Oh ya. Oke Bu. Tangan, mulut, bibir. Nah loh, di mulut sama bibir sama enggak? Terus hidung, pipi, mulut, hidung. Oke, terima kasih. Sudah konsentrasi ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Bunia mau membacakan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Jadi kita melanjutkan kompetensi dasar yang sebelumnya. Terus indikatornya memahami cara mengumpulkan data yang diperoleh dari permasalahan sehari-hari dan mengelola data untuk disajikan dalam bentuk garis.
Terus selanjutnya membuat model matematika dan dari literasi masalah nyata yang berkaitan dengan penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bentuknya yang diagram garis karena kemarin kita sudah diagram batang. Tujuan pembelajarannya, jadi melalui kegiatan pembelajaran ini menggunakan PBL kita kayak kemarin dengan pendekatannya saintifik, tipenya TPACK, untuk mengembangkan pola pikir high order thinking dan 4T. Selanjutnya, peserta didik akan mampu mengumpulkan data yang diperoleh dari permasalahan sehari-hari secara HOTS. Terus, peserta didik juga mampu mengelola data yang disajikan dalam bentuk diagram garis, dan peserta didik mampu menyajikan dan menafsirkan model matematika dari literasi masalah nyata yang berkaitan dengan penyajian data kehidupan sehari-hari dalam bentuk diagram garis. Apa itu diagram garis? Ada yang bisa angkat tangan? Oke. Diagram garis adalah penyajian data yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala atau berkelanjutan. Ya, diagram garis adalah diagram untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala atau berkelanjutan. Oke. Selanjutnya Bunia mau menunjukkan ini kira-kira apa ya? Ada yang punya adik? Punya ya. Adiknya ada yang bayi? Ada saya. Dulu pasti pernah lihat kayak gini, apa di tetangganya, apa di saudaranya. Ini apa ini? KMS atau kartu menuju sehat, digunakan untuk melihat berat badan bayi. Ya, ini KMS ini gambarnya apa? Berupa diagram garis ya. Ada garis-garisnya. Nah, ini nanti diisi gini. Diisi dia di mana, tingginya di mana gitu-gitu. Oke? Terus yang kedua, untuk mengetahui banyaknya pengunjung di suatu daerah. Jadi misalkan di daerah Ketep itu banyaknya wisatawan di bulan Januari ada berapa, Februari ada berapa, kayak gitu. Maret ada berapa, itu naik atau turun gitu. Nah, ada pre-test 5 menit dari sekarang. Oke, 1 menit lagi dikumpulkan. Dikasih nama ya. Sudah? Oh. Terima kasih. Sudah move on? Silahkan move on. Senyum dulu. Oke. Kita memasuki aturan belajar. Terus setiap kelompok nanti mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD yang kemarin sudah saya bagi. Terus habis itu guru atau Bunia meminta perwakilan kalian secara acak untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, siap? Bunia akan menginformasikan bahwa setiap yang kalian lakukan hari ini akan saya nilai, baik sikap dan lain sebagainya. Oke, sudah siap? Untuk permasalahan yang pertama, Bunia minta tolong siapa volunteer yang mau membacakan? Oke, siapa namanya? Madu. Oke, agak sedikit keras ya Madu. Pak Ahmad adalah pedagang aneka kurma. Beliau memiliki permasalahan pada stok kurma tertentu di setiap bulannya. Terkadang kurma ajwa melimpah, namun penjualannya jauh lebih sedikit daripada jenis kurma lain. Namun di bulan tertentu kurma ajwa dicari pembeli bahkan sampai inden. Tolong bantu Pak Ahmad untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kelompok pertama, Maulidah Salwa Azizah mana? Oke, Maulidah Salwa Azizah itu sama Nafisah Nuraini.
Oke, sudah. Sama Silvi dan Yumna. Yang keenam, yang terakhir, Syafa Nurkarin, Latifah, Zahra Ramadhani. Satu lagi siapa ya? Sayyida. Saya kasih waktu 10 detik. Silahkan membentuk kelompok masing-masing. Oke, sudah siap? Pak Ahmad adalah pedagang aneka kurma. Ada yang tahu kurma? Nah, nanti Bunia kasih tahu kurmanya seperti apa. Nah, beliau memiliki permasalahan dari stok kurma. Jadi dia penjual kurma baru mungkin, tapi beliau bingung tentang stok kurma yang ada. Jadi di setiap bulan itu kadang kurma ajwa yang melimpah. Jadi ajwa dan kurma yang lain itu adalah jenis ya. Jenis kurma kan macam-macam. Ada jenis kurma ajwa, sukari dan lain sebagainya. Itu kadang melimpah, kadang kurang, kadang inden gitu. Kira-kira masalahnya apa ya gitu. Apa kalian bisa membantu Pak Ahmad? Nah, coba didiskusikan dengan teman-temannya, apa yang akan terjadi jika penjual kurma tidak tahu kapan banyaknya yang banyak dicari konsumen. Jadi penjual kurma tidak tahu kapan banyak dicari oleh konsumen. Penjual tidak tahu kalau kurma apa yang banyak diminati konsumen, dan penjual tidak tahu kurma apa yang sedikit diminati oleh konsumen. Kira-kira nanti kenapa ya jadinya? Oke, silakan ditulis di situ. Ada yang bingung? Diskusinya keras aja nggak apa? Kira-kira apa? Penjual kurma tidak tahu kapan yang banyaknya dicari konsumen. Kira-kira kalau kayak gitu dia gimana? Harus mencatat penjual. Kira-kira kalau penjual kurmanya itu tidak tahu kapan banyak dicari konsumen, itu kira-kira dia harus apa? Sebelumnya. Kalau dia nggak tahu, akibatnya apa? Makan? Stopnya gimana? Menipis bisa, menumpuk bisa, tulis ya. Ya, tulis. Oke, sudah. Ada yang berkendala? Nah, jika kalian menjadi penjual kurma, ini ditambah ya. Jika kalian menjadi penjual kurma, yang akan kalian lakukan apa setelah itu? Kamu tahu tentang apa? Terus habis itu kamu melakukan apa? Gitu. Ya apa? Kurang ada yang? Oke, ada yang mau mempresentasikan dulu hasilnya atau kita jawab bareng-bareng? Oke. Yang pertama tadi pertanyaannya apa, Bu? Oh, ini. Penjual kurma. Siap? Penjual kurma tidak tahu kapan banyak dicari konsumen. Terus, ini jawabannya jadi satu ini, karena kira-kira kalau saya nggak tahu, saya itu nanti kapan ya kita laku keras itu kapan. Terus penjual juga tidak tahu kapan kurmanya banyak diminati konsumen, ya kan? Terus penjual juga tidak tahu kurma apa yang paling disenangi dan tidak disenangi sama konsumen, gitu. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang mau angkat tangan dulu sebelum bareng-bareng? Radia, oke? Oke. Iya, oke. Keras ya. Akibat dari penjual kurma tidak tahu kapan banyak dicari oleh konsumen adalah stok kurma tiba-tiba akan habis atau menumpuk. B. Penjual tidak tahu kurma apa yang banyak diminati konsumen. C.
Seharusnya penjual melebihi stok kurma yang diminati oleh konsumen. Yang C, penjual tidak tahu kurma apa yang sedikit diminati oleh konsumen, maka seharusnya penjual mengurangi stok kurma yang sedikit diminati oleh konsumen. Oke, boleh diulangi, Wilda? Kalau penjual kurma tidak tahu kurma yang banyak diminati, kira-kira kenapa? Nanti hasilnya kenapa? Ayo. Akibatnya stoknya bisa habis atau bisa menumpuk. Oke. Terus kalau yang kurmanya itu nanti apa yang sedikit? Kurma sedikit yang tidak tahu kurma yang sedikit diminati oleh konsumen, akan terjadi apa? Penjual harus mengurangi stoknya. Oke. Penjual akan kelebihan stok, ya. Ya, harus. Ya, oke. Jadi harus mengurangi. Jadi gimana? Kalau penjual tidak tahu banyaknya kurma yang diminati, harus apa? Dia gimana terus? Yang terjadi apa? Penumpukan barang. Terus nih, penumpukan barang terjadi, jadinya kayak gimana? Busuk. Terus apa lagi? Rugi. Terus bangkrut. Yes, macam-macam ya. Makanya harus apa kita? Sebagai penjual harus bagaimana? Nah, ini selanjutnya. Kayaknya siapa namanya? Ratna bisa? Ya. Mencatat hasil penjualan selama 1 tahun. Terus membuat diagram untuk mengetahui tinggi rendahnya penjualan. Oke. Menganalisis data yang telah dibuat. Oke, jadi yang pertama kita harus apa? Mencatat penjualannya. Terus yang kedua, membuat diagram. Oke. Terus habis itu Menganalisis data yang telah dibuat. kira-kira itu pakainya diagram apa? Harus ya, karena datanya berkelanjutan atau kontinu. Oke. Nah, ini ada yang sudah lapar hari ini? Saya. Oh, ada yang puasa? Saya. Kok cuma dikit yang bilang puasa ini? Yang lain nggak puasa? Sama Bunia juga nggak puasa hari ini. Loh. Ini kira-kira kalau yang puasa ini tahu nggak ini kurma apa ini? Ada yang sudah pernah makan? Yang sukari atau ajwa? Ada yang dua-duanya? Saya. Oh, udah dua-duanya. Terus yang sukari? Saya. Ada yang makan ajwa toh? Saya. Rasanya enak yang mana? Nah, ada yang ajwa, ada yang sukari ini. Makanya tadi kenapa ada penjual itu tadi kok ada yang milih ini, ada yang milih itu gitu. Oke ya, kita move on ya dari gambarnya ya. Bisa membayangkan ya kurmanya ya. Kalau sukari warnanya gimana? Sukari Coklat. Kalau ajwa hitam. Oke. Lanjut. Nah, siap? Setelah ini didiskusikan. Ini adalah data penjualan. Kan tadi Pak Ahmad tidak membuat data penjualan selama 1 tahun. Nah, Pak Aman, ini Pak Haji Aman, dia sudah haji. Beliau mencatat data penjualan kurma di tahun 2022 sebagai berikut. Itu ada di gambar apa namanya di LKPD. Bulan pertama ajwanya sama ajwa sama sukari, yaitu bulan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-12, berarti Januari sampai Desember. Datanya seperti itu. Keterangan tambahannya, oke, siap-siap ya. Keterangan tambahannya adalah pada bulan April 2022 itu bertepatan dengan bulan Syawal, yang artinya sebelum April apa? Maret ya. Sebelum April Maret, betul. Di bulan Maret berarti bulan
Sebelum Syawal apa? Ramadan. Terus bulan Juni 2022 itu bertepatan dengan bulan Zulhijjah. Berarti sebelum Zulhijjah itu apa? Dzulqa'dah. Oke, paham ya ini ya? Bisa ada gambaran ya. Selanjutnya di situ suruh ngapain? Kayaknya sudah tahu deh. Nah, agar modal yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen, bantu Pak Haji Aman dalam menganalisis penjualan tersebut. Oke? Sudah siap Bapak Ibu? Ibu tak ini ya. Oke, jangan dong. Silahkan digambar di LKPD-nya masing-masing. Digambar, dibuat diagram garisnya. Oke. Sudah? Iya, dikerjakan. Dibuat warnanya berbeda ya. Kalau nggak bisa, nggak bawa pensil warna, pakainya ini. Pakai pensil sama pulpen ya. Sudah? Wow. Benar nggak ya titik-titiknya? Oke, 0. Oh ya betul. Dari sini ya, 0 ke sini berarti. Set gitu. Sini Bu. Mana? Ya betul. Gini. Pertama ini bikin garisnya dulu. Oh ya benar. Ini dari 0 sini juga boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ini satunya nggak di sini, satunya di sini Bu. Ini 0. Oke, coba dikerjakan juga ya Kak. Kamu nggak sakit kan? Nggak apa-apa, diskusi aja. Sudah? Sudah? Sudah kok belum ada yang jawab? Sudah? Oke, ada yang belum? Saya. Oke, siap lanjut? Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Buatlah kesimpulan dari data tabel di atas. Tadi tabel sudah siap, dibalik LKPD-nya. Pada bulan berapakah penjualan kurma tertinggi? Adakah perbedaan penjualan kurma ajwa dan kurma sukari? Menurutmu apa yang mempengaruhi tingginya minat pembeli di bulan tersebut? Silahkan dijawab. Didiskusikan dengan temannya. Paling tinggi untuk penjualan pada bulan Oke. Yang paling tinggi yang mana? Mei. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oh ya. Mei. Jadi harus sudah Mei. Oh ya, oke. Jadi kayak bulan berapa penjualan kurma tertinggi? Bulan Maret. Ya, betul, ini nanti kamu isinya seperti ini tapi dibuat secara deskriptif ya. Ada yang bingung? Yang pertama apa? Ya bulan Maret untuk ini, terus ini, oke, dilanjut dan nanti ini dideskripsikan. Bulan Maret penjualan ini kurma ajwa sekian gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi di bulan Maret. Terus setelah ini Bunia akan memanggil dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 untuk maju ke depan.
Oke, dimulai dari kelompok 1. Silahkan maju. Kelompok 2 ya, Mbak. Kelompok 1 yang ini. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mengkajikan statistik tentang penjualan kurma, ajwa, dan sukari. Pada bulan berapa penjualan kurma tertinggi? Maret untuk ajwa, Mei sukari. Adakah perbedaan penjualan kurma ajwa dan kurma sukari? Kurma ajwa lebih dicari di bulan Maret karena bertempatan di bulan Ramadan. Menurutmu apa yang mempengaruhi tinggi minat pembeli di bulan tersebut? Grafiknya seperti apa? Coba punya lihat. Oke. Nah, ditunjukkan dulu grafiknya. Grafiknya seperti itu. Oke. Apa yang tertinggi apa? Yang tertinggi apa? Maret untuk ajwa, Mei buat sukari. Oke, terus selanjutnya perbedaan penjualannya itu karena apa? Karena kurma ajwa lebih dicari di bulan Maret karena bertempatan di bulan Ramadan. Dan bulan sukari dicari pada bulan Zulhijjah. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Perwakilan atau semuanya aja ya, semuanya aja ya. Silakan. Kayak seperti kelompok 1 tadi. Silakan. Ya. Salam, perkenalkan diri dan ditunjukkan dulu grafiknya, baru dipresentasikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurma ajwa, penjualan tertinggi adalah pada bulan Mei, Maret karena bertepatan pada bulan Ramadan. Dan untuk kurma sukari, penjualan tertinggi adalah pada bulan Mei karena bertepatan dengan bulan haji. Apa yang mempengaruhi tingginya minat pembeli di bulan tersebut? Karena untuk bulan Maret adalah bertepatan pada bulan Ramadan yang biasanya berbuka puasa dengan buah kurma. Dan untuk bulan Mei biasanya orang-orang menyuguhi kurma untuk orang yang beribadah haji. Oke, selanjutnya yang terakhir, kira-kira tahun 2023 bagaimana? Pada bulan Februari untuk menyiapkan lebih banyak kurma ajwa, dan untuk bulan April lebih menyiapkan kurma sukari yang lebih banyak. Oke, lebih maju ya? Ya. Oke, terima kasih. Salam, ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Silahkan maju ke depan. Jangan lupa suaranya agak dikeraskan sedikit volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venita. Saya siapa? Saya Nafisa. Saya Mafi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan data penjualan kurma Haji Aman pada tahun 2022 yang lalu. Oke. Ini diagramnya. Ini diagramnya. Oke. Tinggi. Untuk penjualan kurma ajwa paling tinggi yaitu pada bulan Maret
dan penjualan kurma sukari paling tinggi yaitu pada bulan Mei. Kurma ajwa lebih dicari karena bertepatan dengan bulan Ramadan, dan kurma sukari lebih dicari di bulan Dzulqa'dah. Rata-rata kurma ajwa adalah 37 dan rata-rata penjualan kurma sukari adalah 36. Perkiraan bulan Syawal akan maju yaitu pada bulan Februari. Penjualan kurma ajwa akan meningkat pada bulan Februari karena bulan Syawal akan maju yaitu pada bulan Februari, dan bulan Dzulqa'dah akan maju menjadi bulan Mei. April, dan penjualan kurma sukari akan meningkat pada bulan April. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya sudah semua ya kelompoknya ya. Oke, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya Bu Nia mau menunjukkan bahwa ada saudaranya siapa ini di sini sudah menunggu. Bisakah kalian menyimpulkan pembelajaran kali ini apa? Kesimpulannya dari pembelajaran kali ini? Ayo, silahkan. Ada waktu 2 menit. Dan silahkan mempresentasikan. Suatu data maka kita harus memiliki Sudah? Oke. Silahkan salah satu dari kalian, karena waktunya sudah mepet, silahkan salah satu dari kalian membacakan kesimpulan yang sudah kalian buat. Silahkan, boleh angkat tangan. Oh ya, Mbak Ratna, silahkan. Berdiri ya. Oke. Kesimpulannya, untuk menafsirkan suatu data, maka kita harus memiliki data atau mengumpulkan data, mengolah data menjadi diagram, membaca data, dan mengolah data. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ratna. Oke, silakan menghadap ke depan semua. Sudah? Siapkan 1 lembar kertas. Bu Nia akan memberikan soal berupa post test. Nah, nanti silahkan dikerjakan 5 menit karena tadi sudah. Siap ya? Dikerjakan jawabannya saja, dikasih nama. Sudah, silakan dikumpulkan. Ayo, tadi siapa? Sekretarisnya mana? Silakan dikumpulkan dari belakang, Pak. Oke ya, siap ya. Kira-kira sudah tahu ini apa? Nah, refleksi pembelajaran. Bu Nia akan menginformasikan kepada kalian, silahkan ditulis refleksi pembelajarannya seperti apa, dan nanti kita ekspresikan. Dan yang selanjutnya adalah silahkan ditulis kendalanya.
refleksi pembelajarannya? Saya minta satu orang dari kalian untuk membacakan refleksi. Atau semuanya mau membacakan refleksi? Oh, kita berdiri dulu aja, berdiri dulu. Sebelum membacakan satu orang merefleksi. Oke ya. Dari pembelajaran kali ini ada kayak gini. Oke. Tandanya kamu sangat menyukai itu. Terus kalau kayak gini kamu senang, lumayan senang. Kalau kayak gini berarti kamu agak pusing. Nah, terus kayak gini ya lumayan senang tapi agak sedikit nggak senang gitu. Kalau kayak gini tuh marah karena capek ya. Oke, siap ya. Saya hitung sampai 5, ditahan. Nanti kalian ekspresinya akan saya foto ya. Saya kasihkan orang tua kalian. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Belum selesai. Silakan satu orang untuk mempresentasikan. Ada yang mau mempresentasikan? Oke, berdiri nggak? Pembelajarannya menyenangkan, namun ada kendala yang dirasakan saat pembelajaran berlangsung. Tidak membawa penggaris, saya duduk di paling belakang, jadi saya tidak kurang kelihatan. Terima kasih atas refleksinya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sebelum Bunia tutup, silahkan baca doa dulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.